Selamat datang kembali. Kali ini kita mau menyelami satu sumber menarik yang Anda bagikan, fokusnya di bab 9. Iya betul. Ini soal fenomena yang ya mungkin Anda juga rasakan ya. Kenapa sih kita kok sering banget pesimis soal masa depan dunia? Padahal kalau lihat data, banyak kemajuan. Nah itu dia. Kita coba bedah yuk kenapa pandangan suram ini kayaknya umum banget dan gimana perbandingannya sama data sejarah yang ada di sumber ini. Persis. Ini semacam kontras yang jadi fokus utama bab itu. Anehnya, kita tuh secara pribadi seringnya optimis kok soal hidup kita sendiri. Iya juga ya. Tapi kalau ditanya soal masyarakat luas, soal dunia, wah langsung pesimis. Nah, yang menarik penulisnya bilang, ini tuh bukan hal baru sama sekali. Oh, bukan fenomena zaman now aja berarti? Bukan, ini pola lama, udah dari berabad-abad lalu katanya. Wah, oke. Itu poin penting sih. Sumber ini emang ngingetin pesimisme itu kayak tamu nggak diundang yang nongol terus di tiap era. Bayangin aja, Adam Smith pas awal revolusi industri itu loh. Iya, iya. Udah ngeluh, katanya banyak banget tulisan yang isinya ngeratapi kemunduran bangsa. Padahal itu baru awal kemajuan besar, ya kan? Betul. Sebaliknya malah ada Thomas Macaulay di abad ke-19, dia coba optimis soal abad ke-20. Prediksinya malah jadinya terlalu hati-hati. Terlalu konservatif gitu ya. Iya, kemajuan yang beneran terjadi tuh jauh banget di atas bayangan dia. Dan ini ditarik mundur lebih jauh lagi loh sama penulisnya. Dia ngutip penyair Yunani kuno, Hesiod. Hesiod. Zaman kapan itu? Ribuan tahun lalu. Dia udah nulis puisi kangen sama zaman keemasan yang katanya udah hilang. Jadi nostalgia zaman bahala itu udah ada dari dulu banget. Oke. Mirip kayak keluhan kita sekarang soal teknologi bikin gak fokus gitu ya. Nah, itu juga disinggung. Mirip sama keluhan Plato dulu, yang khawatir tulisan bakal bikin orang jadi pelupa, ngerusak daya ingat. Kayaknya emang ada tendensi alami manusia buat lihat masa lalu lebih bagus, masa depan lebih suram. Jadi, ini bukan sekedar perasaan aja ya, tapi mungkin ada akar psikologisnya gitu. Betul. Bab ini coba ngupas beberapa kemungkinan akarnya. Ada yang namanya loss aversion, keengganan rugi. Gimana tuh maksudnya? Jadi, kita secara naluriah itu lebih benci kehilangan sesuatu daripada senang dapat sesuatu yang nilainya sama. Rasa sakit karena rugi itu lebih kuat dari rasa senang karena untung. Oh, oke. Masuk akal. Terus ada juga kognitif disonansi kognitif. Itu rasa nggak nyaman, pas optimisme pribadi kita, saya sih bakal baik-baik aja. Tubrukan sama pesimisme sosial. Wah, dunia kayaknya mau kiamat nih. Jadi kayak ada konflik batin gitu ya? Iya, semacam itu. Penulisnya bahkan nyinggung sedikit soal kemungkinan kaitan genetik, misalnya variasi gen pengangkut serotonin atau gen DRD4. Tapi ini masih area riset yang kompleks ya, belum pasti juga. Dan peran media gimana? Di sini disebut istilah apocalypse. Kedengarannya agak nyindir ya. Iya, penulis pakai istilah itu buat ya mungkin pihak-pihak yang dinilai cenderung memanfaatkan bias pesimisme alami kita. Kan berita buruk, skenario kiamat gitu lebih jual, lebih narik perhatian. Bener juga sih. Berita baik kadang kurang greget ya. Nah, coba kita lihat contoh konkret deh dari sumber ini, prediksi-prediksi suram yang ternyata, meleset. Oke, yang paling klasik mungkin Malthus ya, khawatir populasi nggak sebanding sama makanan. Oh iya, Malthus. Kekhawatiran mirip Malthus ini diulang lagi sama Lester Brown selama puluhan tahun di abad ke-20. Tapi, ya prediksi kelaparan massalnya nggak kejadian tuh. Terus soal sumber daya alam habis, itu kan juga sering banget. Nah, ini ada cerita taruhan terkenal tahun 80-an. Ekonom Julian Simon lawan biolog Paul Ehrlich. Oh iya, saya pernah dengar. Simon yang optimis, Ehrlich yang pesimis kan? Betul. Taruhannya soal harga 5 logam penting, bakal naik tanda langka atau turun dalam 10 tahun. Hasilnya, Simon menang telak. Harga logam malah turun. Kok bisa turun? Ya karena teknologi baru ditemuin, cara ekstraksinya lebih efisien, cadangan baru juga ketemu. Intinya, inovasi dan adaptasi. Oke, terus isu lingkungan kayak hujan asam gimana? Dulu kan heboh banget tuh, hutan-hutan mau mati ya kayaknya. Bener, ada panik waktu itu soal hutan Jerman bakal gundul. Tapi data jangka panjang, termasuk dari studi besar di AS yang dikutip di bab ini, nunjukin cerita beda.
Bedanya gimana? Hutan di banyak negara maju justru makin luas dan lebat. Karena ya ada pengelolaan yang lebih baik, ada regenerasi alami juga. Intinya, menurut buku ini, banyak prediksi suram itu gagal karena meremehkan dua hal penting. Apa tuh? Pertama, kecepatan inovasi teknologi. Kedua, kemampuan adaptasi manusia yang luar biasa. Dan ini nyambung banget sama argumen utama buku ini soal gimana pertukaran ide dan spesialisasi itu jadi mesin kemajuan. Oke. Sumber ini juga bahas ketakutan yang lebih baru kan ya? Kayak rekayasa genetika. Dulu kan ngeri banget bayangin monster gitu. Iya, dulu isunya santer banget. Tapi kenyataannya apa yang kita dapat? Teknologi kayak bayi tabung yang bantu banyak orang, terus ada terapi gen yang potensinya besar buat nyelamatin nyawa. Pandemi juga disinggung ya. Prediksi kematian massal Chernobyl, flu burung H5N1, flu babi H1N1. Betul. Tiap ada wabah baru, pasti ada prediksi skenario terburuk. Tentu tiap nyawa yang hilang itu tragedi ya. Tapi angka korban realnya seringkali jauh banget di bawah prediksi-prediksi paling heboh waktu itu. Ada penjelasan menarik soal evolusi virus di sini kan ya? Teorinya Paul Ewald? Nah, ini salah satu bagian favorit saya di bab ini. Ewald ini ahli biologi evolusioner. Dia punya teori. Gimana teorinya? Virus yang gampang nular lewat kontak manusia, kayak flu gitu, itu cenderung berevolusi jadi kurang mematikan. Loh, kok bisa? Bukannya makin ganas makin bagus buat virus? Justru enggak. Menurut Ewald, kalau virusnya terlalu cepat bikin inangnya sakit parah atau meninggal, inangnya kan nggak bisa kemana-mana lagi. Nggak bisa nyebarin virusnya ke orang lain. Oh, iya juga ya. Jadi, virus yang sukses itu justru yang bikin inangnya masih bisa jalan-jalan, ketemu orang, biar penularannya makin luas. Makanya, dia cenderung jadi nggak terlalu mematikan. Beda sama penyakit yang lewat air atau nyamuk, itu bisa lebih ganas karena bisa nyebar walau inangnya terkapar. Menarik banget ini. Implikasinya gaya hidup modern kita yang banyak gerak ini malah bikin virus pernapasan jadi kurang ganas gitu ya? Itu implikasinya. Tentu ini teori ya, tapi ngasih perspektif yang beda banget. Penulisnya juga kelihatan agak kritis ya sama pandangan lingkungan yang ekstrem banget, yang sampai minta pertumbuhan ekonomi stop total atau de-development. Iya, kritik itu muncul, kayaknya sebagai bagian dari argumen bahwa solusi masalah lingkungan itu seringkali justru datang dari kemajuan teknologi dan ekonomi, bukan dengan memundurkannya. Ini nyambung lagi ke tema optimisme rasional tadi. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih dari bab 9 ini, rasa pesimis itu wajar, mungkin emang ada bias psikologisnya, terus diperkuat juga sama cara media nyajin informasi. Betul. Tapi sejarah, seperti yang dipaparin di sini, nunjukin kalau pesimisme itu seringkali keliru. Kita sering banget meremehkan kecerdasan kolektif kita, inovasi, kemampuan adaptasi, yang semuanya itu didorong sama pertukaran ide dan spesialisasi. Tepat sekali. Tapi ya, ini bukan berarti kita bisa santai-santai aja, terus ngabaikan masalah yang beneran ada ya. Tantangan kayak perubahan iklim, ketimpangan, itu nyata. Tentu. Namun, pola sejarah yang diurai sumber ini tuh ngasih dasar buat semacam optimisme yang rasional gitu. Bukan optimisme buta. Kemajuan itu mungkin kok. Bahkan bisa jadi nggak terhindarkan kalau kita terus berinovasi dan kerjasama. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, terinspirasi dari diskusi kita barusan. Silakan. Mengingat sejarah panjang pesimisme yang seringkali nggak terbukti, ini gimana ya kira-kira kecemasan terbesar kita sekarang ini, entah soal AI, krisis iklim, atau mungkin ketidakstabilan global, bakal dilihat sama orang-orang di tahun 2100 nanti? Pertanyaan bagus. Ada nggak kemungkinan beberapa krisis yang kita rasa gawat banget sekarang, nanti dilihatnya malah, oh ternyata mereka waktu itu agak berlebihan ya, ngikutin pola yang kita bahas tadi. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya.